Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita ini dengan judul Konsili Vatikan II. Ini dipaparkan oleh Simon Aliasir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayatnya 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kebenaran adalah dari Tuhan kamu. Maka barang siapa suka, ia boleh beriman. Dan barang siapa suka, ia boleh kafir. Hak atas kebebasan beragama yang dikemukakan oleh Allah Ta'ala seperti tersebut di dalam surat Al-Kahfi ayat 29 tadi itu suatu surat yang terkait erat dengan tujuan tugas Al-Masih yang dijanjikan di dalam riwayat hadis bahwa ia akan mematahkan salib, yakni sirus salib. Saya ulangi lagi, bahwa ia akan mematahkan salib, sirus salib. Sebagaimana telah banyak diuraikan di dalam video-video dalam channel ini, salib adalah jati diri, lambang agama Kristen dengan ciri utamanya taklid, yang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, terutama di bidang komunikasi dan informasi, secara berangsur-angsur ditinggalkan. Tampaknya sekarang ini sudah sampai pada suatu tahap salib benar-benar berantakan dalam arti dan fungsinya. Salib versus alam. Sebelum ini, pesan Yesus Kristus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 dilaksanakan sebagai kristenisasi yang sasaran utamanya adalah umat Islam. Karena di mata gereja, seperti dikutip oleh Dr. Ari de Kuiper tahun 1979 halaman 83, agama Islam dipandang sebagai perbuatan iblis atau agama antikris dan buatan manusia. Tetapi belakangan ini program kristenisasi ini menimbulkan pertentangan hebat dan menelan banyak korban, terutama setelah munculnya reformasi pada tahun 1517. Asas Duius, saya ulangi lagi, Asas Duius Regio Eius Regio, yang artinya siapa mempunyai daerah, dia mempunyai agama yang ditetapkan di dalam
perdamaian agama Augsburg tahun 1555 melahirkan sifat kontrareformasi di Spanyol, di Portugal, di Italia, di Perancis, di Inggris, di Skotlandia, dan di Jerman, dan juga perang Hugenot tahun 1562 sampai dengan 1598, serta perang 30 tahun yaitu tahun 1618 sampai dengan 1648 telah menelan korban jutaan jiwa atas nama agama Kristen. Sampai revolusi Perancis 1789 yang terkenal itu, asas duius regio, eius regio tetap berlaku, termasuk juga di Indonesia. Kebebasan beragama de iure mendapat pengakuan baru setelah berdirinya PBB, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun atau tanggal 24 Oktober 1945, teristimewa setelah diterimanya Universal Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948 yang belakangan ini kembali dipersoalkan pelaksanaannya. Dari 30 pasal deklarasi tentang hak-hak asasi manusia atau HAM itu, sekurang-kurangnya ada 6 pasal yang berhubungan dengan kebebasan beragama, yakni pasal 2, pasal 7, pasal 18, pasal 19, pasal 20, dan pasal 29. Secara ringkas, pasal 2 dan pasal 7 berisi tentang asas mendiskriminasikan agama, sedangkan pasal 18 mengakui prinsip kebebasan beragama individual yang mengandung 4 aspek lahiriah, yaitu mengajarkan penerapannya dalam praktek, ibadah, dan pengabdian pada pemerintah-perintah dan syariat agama. Sementara di pasal 19 dan 20 memberi hak atas kemerdekaan mempunyai dan melahirkan pendapat, kebebasan bertemu dan berkumpul secara damai, bukan hanya individu saja, tetapi juga organisasi-organisasi agama dan kepercayaan. Akhirnya pada pasal 29 menentukan bahwa setiap orang mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat. Dalam pandangan Islam, pasal-pasal itu tidak ada hal yang baru, karena di dalam Islam syarat oleh petunjuk bagaimana memayu hayuning bawana dan memayu hayuning manungsa. Kita cukupkan sekian dulu kajian kita sambung pada video berikutnya dari paparan Simon Aliasir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.